이상한 The splendors of the King. In majesty, melodious rejoice, melodious rejoice. Oh, He clad Himself in night, and the tide to hide. 하게 사가 시미하게 사가 허비지하게 하게 사가 You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God, our God, head to existence, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. He loved Himself. The Godhead He loved. Father beside, but I am in the name, but I am and the name. Again, it's our God, sing with me, hallelujah, Saga, forgive me again, again, it's our God. Again, Saka, sing with me again, Isaka, Odesi again, again, Isaka. Sing with me, again, Swaha, Holy She again, again, Isaka. Apakah kiasan keselamatan? Baptisan Yesus.
Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Petrus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah juru selamat dan dia datang dengan air baptisan dan darah. Sebagai akibatnya, kita harus percaya kepada Yesus yang datang dengan air dan darah. Kita harus mengetahui bahwa air baptisan Yesus adalah kiasan yang menyelamatkan kita. Rasul Petrus mengatakan kepada kita bahwa air baptisan, darah, dan roh merupakan unsur yang mutlak dalam penebusan. Tidak satupun di antara para murid yang percaya kepada darah di kayu salib tanpa percaya kepada baptisan Yesus. Hanya percaya kepada darah adalah setengah dari iman. Iman yang hanya setengah akan menjadi pudar sejalan dengan berlalunya waktu. Namun iman yang percaya Injil air, darah, dan roh akan menjadi lebih kuat sejalan dengan waktu. Tetapi ajaran Injil darah saja menjadi semakin kuat di dunia masa ini. Mengapa? Orang-orang tidak tahu firman kebenaran, penebusan air, dan roh, sehingga mereka tidak dapat dilahirkan kembali. Pada suatu waktu, gereja di barat terjebak ke dalam tahayul. Mereka nampaknya berkembang untuk sementara, namun hamba-hamba setan mengubah iman mereka menjadi tahayul. Tahayul percaya bahwa iblis akan melarikan diri kalau seseorang menggambar salib pada sehelai kertas atau kayu, dan bahwa setan akan melarikan diri kalau seseorang percaya kepada darah Yesus. Melalui iman tahayul itu, setan menipu manusia untuk percaya mereka hanya perlu percaya kepada darah Yesus. Setan berpura-pura takut kepada darah sambil berkata Yesus mencurahkan darah untuk orang berdosa. Tetapi Petrus dan semua murid-murid lain memberi kesaksian mengenai Injil baptisan Yesus yang benar dan pencurahan darah di kayu salib. Namun demikian, apa yang disaksikan orang Kristen sekarang ini? Mereka memberi kesaksian mengenai darah Yesus saja. Namun, kita harus percaya firman yang tercatat dalam Alkitab dan percaya kepada keselamatan roh, terhadap baptisan Yesus dan terhadap darah. Kalau kita tidak mengabaikan baptisan Yesus dan hanya memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk kita, keselamatan tidak bisa menjadi sempurna. Firman kesaksian untuk keselamatan melalui air dari Tuhan. Apakah bukti bahwa Tuhan menyelamatkan kita? Air, darah, dan roh. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 Tuhan berfirman, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah air baptisan Yesus, dan yang ketiga adalah darah di kayu salib. Ketiganya adalah satu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Dia sendiri melakukan itu dengan 3 hal, baptisan, darah, dan roh. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ada 3 hal yang membuktikan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Bukti itu adalah air baptisan Yesus, darah, dan roh. Ketiganya adalah yang dilakukan Yesus untuk kita di dunia ini. Kalau salah satu di antara ketiganya dihilangkan, keselamatan menjadi tidak sempurna. Ada 3 yang memberi kesaksian di dunia, roh, air, dan darah. Yesus Kristus yang datang bagi kita dalam daging adalah Allah, roh, dan anak. Dia turun ke dunia ini sebagai roh dalam tubuh manusia dan dibaptiskan dalam air untuk menanggung segala dosa dunia. Dan ia menanggung segala dosa kepada tubuhnya dan menyelamatkan kita orang berdosa dengan mencurahkan darah dan mati di kayu salib. Dia membayar hutang dosa secara sempurna. Itulah Injil penebusan yang sempurna dengan air, darah, dan roh. Tetapi Rasul Yohanes berkata bahwa ada 3 yang memberi kesaksian, air baptisan Yesus, darah di kayu salib,
dan Roh. Rasul Yohanes sangat jelas memberi kesaksiannya. Iman yang menyelamatkan orang berdosa adalah iman dalam roh, air, dan darah. Di manakah iman yang memungkinkan manusia untuk mengalahkan dunia? Iman yang percaya bahwa Yesus datang dengan air, darah, dan roh. Milikilah iman kepada ketiga hal itu dan terimalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sempurnakah keselamatan tanpa baptisan Yesus? Tidak. Dahulu, sebelum saya dilahirkan kembali, saya juga seorang Kristen yang hanya percaya kepada darah di kayu salib dan roh. Saya percaya bahwa Dia turun sebagai roh dan mati bagi saya di kayu salib dan menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya hanya percaya kedua hal itu dan cukup berani untuk mengajarkan hal itu kepada semua orang. Saya berencana untuk belajar teologi dan menjadi utusan Injil agar bekerja dan mati bagi manusia seperti yang dilakukan Yesus. Saya merencanakan banyak rencana besar. Tetapi selama saya hanya percaya kedua hal itu saja, selalu ada dosa di dalam hati saya. Karena itu, saya tidak dapat mengalahkan dunia. Saya tidak bisa bebas dari dosa. Ketika hanya percaya darah dan roh saja, saya masih memiliki dosa di dalam hati saya. Alasan saya masih memiliki dosa di dalam hati meskipun saya sudah percaya Yesus adalah karena saya tidak tahu mengenai air baptisan Yesus. Pembebasan saya tidak sempurna sampai saya diselamatkan dengan percaya kepada air baptisan, darah, dan roh. Sebab mengapa saya tidak bisa mengalahkan dosa-dosa kedagingan saya adalah karena saya tidak tahu makna baptisan Yesus. Kendati pun sekarang banyak manusia percaya Yesus, namun masih berbuat dosa kedagingan. Mereka masih memiliki dosa di dalam hati dan mencoba segala cara untuk memiliki lagi kasih mula-mula mereka kepada Yesus. Mereka tidak dapat lagi memiliki semangat mula-mula karena mereka tidak pernah secara sempurna dibasuh dosa mereka dengan air. Mereka tidak menyadari bahwa segala dosa mereka ditanggungkan kepada Yesus ketika Ia dibaptis, dan mereka tidak dapat membangkitkan iman mereka setelah jatuh. Saya menjelaskan itu kepada Anda semua. Kita dapat hidup dalam iman dan mengalahkan dunia ketika kita percaya kepada Yesus. Betapapun lemahnya kita, betapapun banyaknya kita melakukan dosa, selama kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang memerdekakan kita secara sempurna dari dosa dengan baptisannya, kita terus memiliki kemenangan. Tetapi kalau percaya Yesus tanpa air baptisan, kita sama sekali tidak bisa dibebaskan. Rasul Yohanes berkata bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman kepada Yesus Kristus yang datang dengan air baptisan, darah, dan roh. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada baptisan dan darahnya. Yesus menanggung segala dosa kita dengan baptisannya. Yesus, anak tunggal Allah, datang dalam roh dengan tubuh manusia, dan Ia mencurahkan darah di kayu salib untuk membayar hutang dosa. Demikianlah Yesus membebaskan semua manusia dari dosa. Iman yang membawa kita mengalahkan dunia berasal dari kepercayaan kepada kenyataan bahwa Yesus datang kepada kita dengan air, darah, dan roh, serta membebaskan kita secara sempurna dari segala dosa. Kalau tidak ada air baptisan dan darah di kayu salib, tidak ada keselamatan yang sejati. Kalau salah satunya tidak ada, kita tidak dapat memiliki keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati tidak bisa dicapai tanpa air, darah, dan roh.
Oleh karena itu, kita harus percaya air, darah, dan roh. Ketahuilah itu dan Anda akan mempunyai iman yang sejati. Saya mengatakan kepada Anda bahwa kalau tidak ada kesaksian mengenai air, darah, dan roh, itu bukan keselamatan yang sejati. Apa 3 hal yang memberi kesaksian tentang keselamatan? Air, darah, dan roh. Seseorang mungkin berpikir berikut, Yesus adalah juru selamat saya. Saya percaya darah di kayu salib dan saya ingin mati sebagai martir. Saya percaya Yesus meskipun saya memiliki dosa di dalam hati saya. Saya rajin bertobat dan melakukan pelayanan setiap hari. Saya sudah memberikan seluruh kehidupan saya dan semua harta duniawi saya bagi engkau. Aku bahkan tidak menikah. Bagaimana Tuhan tidak melihat saya? Yesus mati bagi saya di kayu salib. Tuhan yang kudus datang sebagai manusia dan mati bagi kami di kayu salib. Saya percaya kepadamu, berkorban bagimu dan melakukan pekerjaanku dengan setia. Meskipun saya tidak penting dan masih mempunyai sedikit dosa di dalam hati saya, apakah Yesus akan membuang saya ke neraka karena itu? Tidak, ia tidak begitu. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Mereka adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus dibaptis untuk menanggung segala dosa dunia. Ketika manusia yang percaya Yesus seperti itu masih memiliki dosa, mereka akan kemana? Mereka masuk ke neraka. Mereka manusia yang berdosa. Mereka yang berpikir sekehendak hatinya dan kemudian berpikir bahwa Allah akan memiliki pikiran yang sama dengan mereka akan masuk neraka. Dan sebagian lagi berkata bahwa karena Yesus menghapuskan segala dosa ketika ia mati di kayu salib, maka tidak ada dosa di dunia. Tetapi orang itu hanya berbicara tentang darah dan roh. Itu bukan iman yang mengantar manusia-manusia ke penebusan yang sejati. Kita harus percaya bahwa Yesus menanggung dosa-dosa kita melalui baptisannya, dihakimi dan mati di kayu salib untuk kita, dan bahwa ia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Tanpa iman semacam itu, tidak ada penebusan yang sejati. Yesus Kristus dibaptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit kembali. Yesus Kristus datang kepada kita dengan air, darah, dan roh. Ia menanggung segala dosa di dunia. Ada 3 yang memberi kesaksian di dunia, roh, air, dan darah. Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan ia turun dalam tubuhnya, kesaksian tentang air. Kesaksian ketiga adalah darah, yang melambangkan hidup baru dan peranan Yesus memikul hukuman bagi kita. Yesus mati demi kita, dihakimi demi kita, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Allah Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam hati orang yang percaya kepada baptisan dan darah anaknya agar memberi kesaksian bagi keselamatan kita. Manusia yang dilahirkan kembali mempunyai firman yang bisa dipakai untuk mengalahkan dunia. Kata, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Banyak manusia dapat mendengar, percaya, dan diselamatkan. Iman mereka yang sepenuhnya percaya kepada firman. Aku menyelamatkan engkau sepenuhnya dengan baptisanku oleh Yohanes Pembaptis dan dengan mencurahkan darah untuk kematian di kayu salib. Manusia yang hanya percaya kepada darah berkata, jangan khawatir, saya percaya. Saya akan berterima kasih sampai akhir hidup saya untuk darah Yesus. Saya akan mengikuti Yesus sampai akhir dari iman saya. Hanya kepada darah itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkan dunia dan segala dosa selama sisa kehidupan saya. Tetapi itu belum cukup. Mereka yang dikatakan Allah sebagai umatnya adalah mereka yang percaya kepada 3 unsur. Bahwa Yesus datang dengan roh dan dibaptis, atau Yesus menanggung segala dosa dengan baptisannya di sungai Yordan.
dan mati di kayu salib untuk membayar segala hutang dosa dan dibangkitkan kembali dari kematian. Roh Kudus hanya datang kepada mereka yang percaya 3 unsur itu dan bersaksi bagi mereka. Ya, aku adalah juru selamatmu. Aku menyelamatkan kamu dengan air dan darah. Aku adalah Allahmu. Tetapi kepada manusia yang tidak percaya 3 unsur itu, Tuhan tidak mengaruniakan keselamatan, meskipun hanya satu yang kurang. Allah berfirman, "Tidak, engkau tidak diselamatkan." Seluruh muridnya percaya ketiga unsur itu. Yesus mengatakan bahwa baptisannya adalah saksi bagi keselamatan dan darahnya adalah hukuman itu. Rasul Paulus dan Petrus juga memberi kesaksian kepada baptisan dan darah Yesus. Apa yang murid-murid Yesus saksikan? Baptisan Yesus dan darahnya. Apakah Rasul Paulus berkata mengenai baptisan Yesus? Marilah melihat beberapa kali dia berkata tentang baptisan Yesus. Dia mengatakan di dalam Roma 6 ayat 3, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Pasal 6 ayat 5, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Dia berkata juga di dalam Galatia 3 ayat 27, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Murid-murid Yesus memberi kesaksian tentang air, baptisan Yesus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Keselamatan penebusan Tuhan adalah melalui air dan darah Yesus. Siapakah yang disebut orang benar oleh Allah? Orang yang tidak memiliki dosa di dalam hatinya. Penebusan yang diberikan Yesus kepada manusia adalah melalui air baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Dengan penebusan, kita harus bangkit dan percaya. Bagaimana? Dengan memberi kesaksian terhadap 3 unsur. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Tuhan sudah menyalakan terang bagi kita dan memerintahkan agar kita untuk menjadi terang juga. Kita harus mematuhi perintah itu. Namun banyak orang tidak patuh. Kita harus mengabarkan Injil dengan sekuat tenaga. Percayalah kepada Yesus dan Anda akan dibebaskan. Anda akan dibenarkan. Kalau masih ada dosa di dalam hati Anda masih belum menjadi orang benar. Anda belum mengalahkan dosa-dosa dunia. Anda tidak akan dapat menghilangkan dosa dari hati Anda kalau Anda tidak percaya air Yesus atau baptisan Yesus. Anda tidak akan dapat menghindari hukuman kalau tidak percaya darah Yesus Kristus. Anda tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan roh. Anda sama sekali tidak dapat menjadi benar secara sempurna kalau tidak percaya kepada 3 kesaksian. Kebenaran yang tidak terlengkap hanya membawa kepada yang dianggap sebagai kebenaran. Kalau orang berkata bahwa dia masih berbuat dosa tetapi menganggap diri sebagai orang benar, dia belum ada di dalam Yesus. Sebagian orang zaman sekarang ini mencoba menggantungkan penebusan kepada yang dianggap sebagai kebenaran. Mereka telah menulis banyak sekali karangan yang tak bermanfaat tentang pokok-pokok itu. Apakah Allah menganggap seseorang tidak berdosa ketika dosa masih ada di dalam hatinya? Tidak. Ia menganggap mereka sebagaimana yang dilihatnya. Ia memang maha kuasa, tetapi ia tidak bisa berdusta. Manusia tidak mengerti makna kebenaran yang sejati. Kita menyebut sesuatu sebagai bersih hanya ketika itu memang bersih.
Kita tidak mengatakan bersih ketika masih ada dosa. Anda mungkin berpikir bahwa Anda dianggap benar oleh Yesus meskipun berada dosa di dalam hati Anda. Itu salah. Yesus hanya menyebut kita benar kalau kita percaya kepada Yesus sebagai manusia yang datang dengan roh, manusia yang datang dengan air, atau bahwa Dia menanggung segala dosa kita ketika dibaptis, dan manusia yang datang dengan darah, atau Ia datang dalam tubuh manusia dan mati bagi kita. Saudara-saudara seiman, yang dianggap sebagai kebenaran tidak berkaitan dengan Injil air dan darah. Yang dianggap atau yang disebut keadilan merupakan dogma yang berasal dari manusia. Apakah Allah menganggap Anda benar ketika Anda masih memiliki dosa di dalam hati? Allah tidak menganggap seseorang sebagai orang benar ketika dia memiliki dosa di dalam hatinya meskipun percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yesus tidak pernah bisa berdusta. Apakah Anda masih berpikir bahwa Ia menganggap seseorang benar ketika masih ada dosa di dalam hatinya? Itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Tuhan membenci dusta. Apakah Ia akan menganggap Anda benar ketika Anda hanya percaya kepada roh dan darah? Tidak akan. Hanya ada satu golongan orang yang dianggap benar oleh Allah. Mereka adalah orang yang tidak memiliki dosa di dalam hati. Ia hanya membenarkan orang yang percaya 3 unsur, yaitu bahwa Yesus yang adalah Tuhan turun ke dunia dalam tubuh manusia, Ia dibaptis di sungai Yordan, dan bahwa Ia mencurahkan darah di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kita. Hanya manusia yang percaya Injil penebusan yang diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang percaya dengan benar. Mereka percaya sepenuhnya kepada 3 hal yang dilakukannya bagi kita. Mereka percaya bahwa Yesus datang dan dibaptis untuk menanggung segala dosa, dan bahwa Ia dihakimi demi kita. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The morning is beginning true. Oh, before creation, God and the salvation. The Lord who made us and knows us so well. Cold and salt motion, the love of His affection, water and the Spirit, gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist. Fulfill all His word, the love of His affection, body and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, they feel love, His perfect
salvation. Oh,